Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang baik untuk kita ada dalam rumah Tuhan. Selamat tahun kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Karena hari ini adalah hari Minggu yang terakhir ya di bulan yang kedua, kita berterima kasih kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk alam rumah Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kiranya mari saudara-saudara sekalian kita harus mau hidup dalam peribadahan kita kepada Tuhan, untuk memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Karena dalam beribadahlah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian penyembahan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Nyanyikan pujian ini saudara-saudaraku sebagai doa kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dekat Allahku, rasa senang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Kedekatan kita kepada Tuhan adalah sebuah hal yang penting yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup kita, di tengah dunia ini. Menjauh daripada Tuhan bukan sesuatu yang mudah bagi kita, tapi dekat untuk beribadah kepada Tuhan, itulah menjadi hal yang menenangkan hati saudara dan saya dalam menghadapi kehidupan ini. Mari katakan sama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku.
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamanya. Mari saudara-saudara sekalian kita doa kepada Tuhan, mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang kita hadapi yang kadang kita tidak bisa melewatinya. Kalau kita ada hari ini, itulah yang membuktikan bahwa kedekatan kita kepada Tuhan akan memberikan kita kekuatan, berikan kita ketenangan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kami mau selalu ada bersama dengan Engkau Tuhan. Kami masuk di hadirat-Mu untuk menyembah Engkau Bapa. Kuduskan hati kami, hidup kami, layakkan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kami mau selalu ada bersama-Mu Tuhan. Ku ingin selalu, ini doa kami Bapa, bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal. Sekali lagi katakan sama-sama, kita mau dalam hadirat Tuhan. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersama-Mu Bapa. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena semua waktu yang kami jalani adalah waktu yang Tuhan beri bagi kami. Ajar kami untuk selalu menghargai setiap waktu-waktu Tuhan, untuk kami mau beribadah kepada Tuhan. Jangan biarkan kami melemahkan diri kami untuk kami tidak mau beribadah kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis menggerogoti hati dan pikiran kami untuk menyampaikan berbagai macam hal alasan kepada Tuhan untuk kami gak mau beribadah kepada-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami belajar untuk melatih diri kami beribadah. Karena dalam ibadahlah kami bisa dekat dengan Tuhan. Dalam ibadah kami bisa tenang di hadapan Tuhan, menghadapi apapun dalam hidup ini. Dan sebab kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang yang memilah-milih ibadah Bapa,
Tapi karena orang-orang percaya yang kami mau datang untuk menyembah Tuhan dan mengagungkan dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kami ada karena Tuhan. Kami datang bukan kami karena punya tugas untuk melayani baru kami datang. Tapi kami datang karena sungguh hati kami merasakan bahwa karya salib Tuhan di kayu salib, darah-Mu yang tercurah telah memberikan kami keselamatan dan melayakkan kami menyembah Engkau. Ajar kami untuk melihat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melihat waktu dan selalu memberi waktu bagi kami dalam kehidupan-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Dan sebab itu kami ada hari ini. Kami mau beribadah kepada-Mu. Hamba memohon Tuhan berkati ibadah ini. Berkati semua kami sudah hadir. Kami yang melayani-Mu, kami diurapi oleh Tuhan. Dan kiranya hari ini seluruh pujian dan penyembahan kami dari awal hingga akhir ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami tabiskan dan kami alaskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita tinggal berdiri saudara-saudara sekalian. Mari kita membaca pengakuan iman. Bala keselamatan menjadi pengakuan iman kita bersama pada hari ini saudara-saudara sekalian. Di halaman 410 dalam buku nyanyian kita atau di layar ya, di layar kita yang kita bisa sama-sama baca. Kita akan membaca sama-sama saudara-saudara sekalian 2, 3 pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya. Dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hadirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu pada pagi hari ini bersemangat. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Ada puji-pujian di bala keselamatan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tak berubah selama-lamanya. Yang akan disambung dengan Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Kita akan pujikan bersama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Oke, kita ulangi ya.
kayaknya kurang semangat karena lagu ini sangat terkenal Bapak Ibu Saudara, bahkan sampai di sosial media. Ada TikTok, ada di Instagram. Jadi mari kita bangkit berdiri, kita belajar bersama-sama ya. Gerakannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, berubahnya itu kayak bikin pohon Natal Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Coba ya, nanti kita bersama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan Yesus, Tuhan punya jalan antarku ke surga. Haleluya. Ikutlah sabdanya, pikulah salibnya. Tuhan punya jalan selamanya. Sekali lagi Tuhan punya jalan, lebih semangat. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan antarku ke surga. Haleluya. Ikutlah sabdanya, pikulah salibnya. Tuhan punya jalan selamanya, selamanya yang baik, selamanya yang baik, selamanya yang baik. Haleluya. Kita punya Tuhan yang memiliki jalan selamanya yang baik. Amin. Amin. Ya, kita bersama-sama masih tetap semangat. Kita akan mujikan satu pujian kembali. Tiba saatnya. Mari kita semua dengan semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata ada domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Bersama-sama kita ulangi pujian ini. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata ada domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Yang selamanya. Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari dulu, sekarang,
sampai selama-lamanya. Bersama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita duduk sementara ya Bapak Ibu Saudara, karena luar biasa ya pujian ini. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena pada beberapa waktu ini bos saya yang dari Amerika asalnya, jadi selama ini saya dari tahun 2015 sampai saat ini masih ikut orang yang ada di Amerika tinggalnya, tapi sebenarnya orang sini gitu ya. Saya ikut, jadi waktu sebelum lulus kuliah saya sudah ikut, dan puji Tuhan sampai saat ini 2023 yang artinya sudah 8 tahun Bapak Saudara sudah bekerja bersama di tax consultant ini, dan luar biasa saya bersyukur karena memiliki bos, memiliki pimpinan yang juga anak Tuhan dan juga melayani juga. Dia mungkin Bapak Ibu pernah tahu, beliau punya satu seperti fundraising itu, namanya ada Love Sumba. Nah, jadi beliau yang memiliki itu, dan seringkali dia menyumbangkan di Love Sumba itu ya, di Sumba. Jadi banyak orang-orang yang nggak bisa sekolah, terus yang nggak mampu disekolahkan gratis gitu. Terus juga ada yang namanya suku laut. Nah, itu juga ada yang dikasih pekerjaan gitu ya. Beliau juga punya satu wadah namanya Crafting Hub. Nah, luar biasa. Nah, di sini saya bersyukur karena pada saat saya bekerja selalu dikasih selingan firman Tuhan yang selalu menguatkan. Jadi saya kemarin pada saat beliau datang ke Surabaya, saya diberikan satu perkataan yang mengatakan gini, kita hidup itu akan kerasa diberkati bukan dari kelimpahan Bapak Ibu Saudara, tapi kita hidup berdasarkan dari kemurahan. Jadi dengan kondisi apapun kita itu sudah memiliki kemurahan itu, terlebih keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, dan kita patut ucap syukur. Bapak Ibu Saudara mengucap syukur. Amen. Haleluya. Kita boleh semangat lagi, kita bangkit kembali, kita akan memujikan satu pujian yang semangat. Bangkit, serukan nama Yesus. Yang masih kuat boleh, yang sudah tidak kuat boleh tetap duduk, silakan. Bangkit, serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama bersama. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita ulangi Bapak Ibu Saudara. Bangkit serukan nama Yesus, kita akan maju nyatakan kuasanya. Yo, bangkit serukan nama Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. bersama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Satu pujian yang tetap semangat. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tetap bersemangat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh dengan semangat tubuh kita digerakkan ya, sambil peredaran darah biar lancar Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berserah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya Bapak Ibu. Yuk. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, luar biasa. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dipersilakan untuk tim kolekte. Mari kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, ku tak mundur apapun harganya, ku dipanggil untuk selamatkan jiwa.
tuntut pengorbananku. Jadi hamba dari Tuhan aku. Jika malammu datang meliputiku dan manusia menolak Tuhanku, ku tak mundur, ku tak mundur, apapun harganya. Ku dipanggil untuk selamatkan jiwa. Ku tak akan mundur Tuhan, tak mundur, apapun harganya. Ku dipanggil untuk selamatkan jiwa. Kita ulang ukurnya. Ku tak mundur, ku tak mundur, apapun harganya. Kita dipanggil untuk selamatkan jiwa. Ku dipanggil untuk selamatkan jiwa. Ku tak mundur, ku tak mundur, apapun harganya. Ku dipanggil untuk selamatkan jiwa. Doa persembahan dan syafaat akan dipimpin oleh Bapak Yupito. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan jemaat pada pagi hari ini, sehingga bisa beribadah di gereja-Mu yang kudus. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menaikkan segala pujian di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahannya apa yang kami miliki. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan itu Engkau kembalikan lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, lewat hal-hal perekonomian daripada jemaat, sehingga kami boleh merasakan anugerah Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan kami telah memasuki masa prapaskah. Tuhan, yang sejatinya adalah pertobatan di dalam diri kami. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh melihat salib Allah yang senantiasa memancarkan kemurahan-Mu, yang senantiasa memancarkan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan seiring dengan itu kami boleh setia kepada Tuhan. Kami boleh mengikuti jejak daripada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini tiba saatnya kami masuk di dalam beberapa pokok doa. Tuhan, berkati bangsa dan negara Republik Indonesia, berkati akan Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan, berikan hikmat dan akal budi di dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini terselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa pelayanan gereja pada tempat ini, mulai dari orang muda hingga sampai ibadah umum, atau sampai pada orang-orang dewasa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa menyertai di dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya menjadi berkat bagi jemaat. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa khususnya bagi saudara-saudara yang datang di tempat ini, yang merasakan beban begitu berat. Tuhan, kiranya Kau berikan kelegaan.
Dan bagi jemaat yang undur kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan. Dan satu saat boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan. Dan bagi yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Berkati perekonomian jemaat yang pada saat ini sedang dilakukan. Kami percaya Tuhan dengan tuntunan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, kami boleh berjalan seiring dengan kehendak Bapa. Tuhan, kami sebelum mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya, kami percaya Tuhan sucikan hati dan pikirannya. Setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu senantiasa menjadi berkat bagi jemaat dan menguatkan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami akan mengalami beberapa masalah, tetapi ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami boleh memperoleh kemenangan dan kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam hidup kami, hati dan pikiran kami, atau di dalam ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman itu boleh diterima oleh jemaat dan merasakan kebenaran firman-Mu yang senantiasa membangkitkan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, tiba firman itu akan dibentangkan pada pagi hari ini, senantiasa membawa berkat bagi semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan. Satu penyembahan yang mengatakan bahwa selain Engkau Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, lelah tak berdaya, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan yang akan selalu memimpin kehidupan kita. Tuhan yang akan selalu memberkati. Penyertaannya sungguh sempurna Bapak Ibu Saudara. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari kita ulangi pujian ini. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada
penderitaan kita mau katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu. Bersabdalah Tuhan. Roh-Mu menuntun kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5, ayat pertama hingga ayat yang ke-11, pembacaan yang cukup panjang. Roma pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11 dikatakan demikian perikop ini, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih setru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, situasi atau keadaan pada zaman itu orang-orang percaya sedang mengalami penganiayaan. Mereka sedang mengalami hal-hal buruk dan peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan bagi kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma 5 ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, supaya kita tetap ada dalam iman kita, ya.
dikatakan pada perikop ini hasil pembenaran. Orang-orang yang telah dibenarkan, maka dia harus hidup oleh iman dan kemudian hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kehidupan orang-orang yang percaya, yang telah didamaikan, ya, kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nggak tahu kita sudah berdamai nggak, ya? Kita berdamai dengan keadaan kita, lingkungan kita, hati kita, sesama kita, ya. Saya percaya kalau orang-orang yang telah dibenarkan, maka dia telah mengalami damai sejahtera Allah. Orang yang telah mengalami damai sejahtera bersama dengan Allah, maka dia akan berdamai dengan semua orang, dengan keadaan, dengan situasi, bahkan dengan harta milik kita, kita berdamai, ya. Maksudnya apa? Pada saat kita dituntut untuk memberikan kewajiban persembahan kita, sudah berdamai belum? Kita sudah bahagia belum? Karena kadangkala kita mengeluh, waduh, terlalu besar untuk kita memberi untuk pelayanan Tuhan. Jadi orang yang telah dibenarkan oleh iman, dia harus berdamai, memiliki damai sejahtera Allah dalam semua lini kehidupannya, apapun itu. Karena setiap hari kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Orang yang telah dibenarkan oleh Allah, maka dia telah hidup dalam kasih karunia. Dan zaman sekarang kita hidup dalam kasih karunia, bukan hidup dalam zaman hukum Taurat, ya. Kalau hukum Taurat, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Tapi pada saat kita hidup dalam zaman anugerah, kalau engkau ditampar pipi kanan, beri lagi pipimu yang kiri. Itu orang hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Gak ada lagi yang dia pertahankan untuk kehidupannya, karena semua semata-mata anugerah Tuhan, bukan hasil kita. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini, kasih karunia yang telah kita alami dan kita telah terima dan kita telah dibenarkan oleh Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus, maka perlu diuji, ya. Perlu diuji, perlu dimurnikan, ya. Saudaraku, kalau kita melihat orang yang memurnikan emas, ya, itu diperlukan proses yang sangat luar biasa. Saat kami ada di Sulawesi, begitu maraknya orang mengambil bongkahan-bongkahan yang diperkirakan ada emas. Bongkahan-bongkahan batu itu dikumpulkan, kemudian dibawa ke tempat untuk dilebur, ya, untuk dihancurkan supaya ada hasil emas yang murni, ya. Untuk mengetahui emas yang murni, maka dia harus melalui penderitaan, yaitu dibakar dengan api yang telah diberikan suhu yang cukup panas dan akan menghasilkan emas yang murni. Dan tentu kita tahu emas itu bermacam-macam nilai atau karatnya berapa sih gitu ya. Ada 24 karat, 22 karat, ada emas murni. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, emas murni harus melewati penderitaan di mana harus dibakar. Dan ini pun yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, yang dibenarkan karena iman, bukan karena usaha kita. Maka harus diuji kemurniannya. Diuji kemurniannya melalui dapur kesengsaraan, kata Rasul Paulus dalam ayat yang ketiga. Dikatakan orang-orang yang telah mengalami kasih karunia, maka dia harus melewati pemurnian ini, ya, melalui apa dikatakan pada ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi pada saat kita mengalami kesengsaraan,
mengalami kesulitan, mengalami tantangan hidup, mengalami sakit penyakit, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, maka dikatakan kita harus bermegah, kita harus bangga, kita harus bersyukur kalau kita harus mengalami tantangan dan persoalan hidup. Seperti orang-orang di Roma, mereka harus mengalami penganiayaan sehingga Rasul Paulus menuliskan supaya mereka bermegah dalam kesengsaraan mereka. Jadi kita nggak hanya terima yang enak, yang aman, ya, yang menyenangkan. Tetapi saat kita mau dikatakan anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan oleh iman dan hidup dalam kasih karunia, maka kita harus dimurnikan, ya, melalui kesengsaraan kehidupan. Kalau kita membaca bagaimana panggilan kita sebagai orang-orang percaya, kita nggak hanya dipanggil percaya sama Kristus, tetapi juga kita dipanggil menderita. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita juga terpanggil untuk menderita. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29, bagaimana Rasul Paulus dengan vulgar menjelaskan kehidupannya menjadi anak Tuhan, menjadi milik Kristus, menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, bukan dengan pengalaman yang menyenangkan setelah dia menerima Kristus, setelah dia mengalami hidup kasih karunia itu, mengalami keselamatan itu. Maka dia menjelaskan dalam pembacaan itu, ya, bahwa dia mengalami berbagai-bagai kesengsaraan. Dia mengalami penjara, dia mengalami disesah, dia mengalami dipukuli, dia harus mengalami dilempari batu. Bahkan dikatakan dia diderah di luar batas. Penderitaan, kesusahan seakan-akan tiada berhenti semenjak dia menerima Kristus. Dan dikatakan dia mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, terancam bahaya banjir, bahaya penyamun. Kerap kali dia tidak tidur, dia kelaparan, dan dia dahaga, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Tetapi Paulus tetap bermegah di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayatnya yang ketiga. Ibrani 12 ayat ketiga. Apa dikatakan di situ? Ingatlah selalu akan Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Rasul Paulus dalam menghadapi semua tadi perjalanan kesengsaraan hidupnya, dia tetap mengingatkan orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Dia katakan, ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah tekun, ya, menanggung penderitaan itu sampai mati di kayu salib. Maka sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, ditebus, maka kesengsaraan itu adalah baik dialami. Untuk apa? Di dalam pembacaan kita tadi, dalam Roma 5, dikatakan supaya, ya, menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan ini kalau kita menang menghadapi, maka dikatakan kita akan mengalami ketekunan dalam kehidupan kita. Kita akan tekun menjalani hari-hari kita. Kita akan tekun menjalani pekerjaan kita. Kita akan tekun berdoa, kita tekun senantiasa beribadah, kita tekun dalam persekutuan kita. Saat kita mengalami kemenangan menghadapi berbagai macam kesengsaraan dalam hidup ini. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Sudahkah kita tekun? Sudahkah teruji saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan?
Sudahkah kita bermegah dalam kesengsaraan kita? Kita tetap mau katakan, saya tetap mengiringmu Tuhan seumur hidupku. Apapun yang terjadi, tadi pujian mengatakan. Apapun yang terjadi. Tapi kadang hujan membatasi persekutuan kita dengan Tuhan. Kelelahan membatasi peribadahan kita. Pekerjaan, kegiatan, dan lain sebagainya. Saudaraku, orang yang hidup dalam zaman anugerah, maka tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Semua karena anugerah Tuhan. Maka bagian kita menjalani kehidupan ini dengan hanya bersyukur dan bersyukur. Karena apapun yang kita alami itu semua baik. Kesengsaraan yang kita alami itu baik supaya menghasilkan ketekunan, ya. Jadi jangan dibolak-balik ayat ini. Jangan kita hanya memiliki pengharapan, oh saya berharap Tuhan memang akan memberkati. Kenapa banyak orang kecewa? Karena dia dia menjalani hidupnya berharap dulu gitu ya. Padahal kita harus menjalani tahap demi tahap perjalanan hidup. Harus kita menghadapi kesengsaraan. Kalau kita sudah menang mengalami kesengsaraan, kesulitan seperti Rasul Paulus, maka kita akan mengalami ketekunan. Kemudian apa yang selanjutnya dikatakan? Setelah kita mengalami ketekunan, maka ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita mengalami tahan uji, karakter kita sudah dibentuk murni. Sehingga tantangan persoalan hidup itu biasa. Karena kita telah hidup dalam anugerah Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Karakter kita mengalami pengujian yang murni. Sehingga di tengah-tengah dunia yang semakin sulit hari-hari ini, maka kita tetap mampu bermegah di dalam kesengsaraan, dalam kekurangan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, apapun itu. Di dalam 2 Korintus pasal 4 dikatakan oleh Rasul Paulus, 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah iman yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang kita alami, kita enggak mengalami hal yang begitu berat. Karena di dalam Tuhan ada banyak jalan keluar. Ada banyak jawaban, dan itulah yang Rasul Paulus katakan. Walaupun mereka mengalami penganiayaan, mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya, tapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bermegah dalam kesengsaraan kita. Sebab setiap apa yang kita alami, semua baik. Kesulitan, tantangan hidup, sakit, penyakit, itu akan menimbulkan ketekunan dan tahan uji dalam kehidupan kita. Saat kita merespon kesengsaraan itu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita, kata Yakobus pasal 1 ya. Yakobus pasal 1 dikatakan di situ ayat 23, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Jadi Yakobus bilang kita harus bahagia, ya. Kita harus bersukacita.
Dan dia katakan kita akan mengalami berbagai-bagai macam pencobaan, gak cuma satu macam, berbagai-bagai macam. Ya. Oleh sebab itu karakter kita harus tahan uji. Kalau kita sudah mengalami berbagai macam keadaan yang tidak baik, maka saya percaya ya kita akan melihat kemurnian iman kita kepada Tuhan karena sudah teruji oleh kesengsaraan-kesengsaraan yang kita alami. Tetapi pada saat kita menanggapi, merespon kesengsaraan itu dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, ya, dan tidak ada lagi pujian dan ucapan syukur, maka saya percaya kita tidak akan tahan uji menghadapi persoalan demi persoalan yang lebih berat dan lebih lagi. Karena firman Tuhan bilang bahwa akhir zaman ini keadaan manusia bukan tambah baik, tapi tambah jahat, ya. Kalau kita nonton di TV begitu banyak hal yang jahat terjadi, ya. Dan itulah keadaan hari-hari ini. Maka kita perlu, ya, tahan uji, karakter kita perlu diuji murni, ya. Dipisahkan dari kehidupan dunia ini. Supaya apapun yang kita hadapi, kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat. Kemanapun kita pergi, kita akan menjadi berkat, membawa damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat juga ya semua produk-produk makanan juga harus diuji, ya. Harus diuji kualitasnya, ya. Yang lolos uji baru diedarkan ke masyarakat. Obat-obatan pun demikian. Diuji, ya, supaya bermanfaat saat orang lain mengkonsumsi. Jadi demikian hidup orang-orang percaya harus diuji, harus menghadapi tantangan supaya kita tekun. Sehingga kemanapun kita pergi, kita akan menjadi garam dan terang. Kemanapun kita pergi, kita berdampak bagi orang lain. Sudah berdampak bagi orang lain dan sesama kita? Atau jangan-jangan kehadiran kita membuat orang lain susah? Waduh, kalau ada dia kok nggak enak ya suasananya. Waduh, kita perlu kembali melihat panggilan kita. Tapi orang-orang yang sudah mengalami ujian, maka dia akan berdampak kepada setiap orang. Karena dia telah tahan uji dalam kesengsaraan. Dia telah mengalami ketekunan. Dan dikatakan saat dia mengalami ketekunan dan tahan uji, maka akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, yang berhasil, yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, bukan enak mereka menjalani hari-hari mereka. Bukan enak-enak mereka menjalani panggilan dan pilihan itu. Tapi mereka kadangkala harus berada di dalam titik nadir, titik terendah dalam kehidupan mereka. Kita belajar dengan Abraham. Dia berada di dalam titik terendah. Titik ketidakmungkinan. Umur 100 tahun, 90 tahun bagi Sarah. Tapi punya anak. Inilah keadaan orang-orang yang hidup telah tahan uji dalam kesengsaraan. Kita juga ingat bagaimana Rasul Paulus dan juga Silas pada saat mereka di penjara. Mereka juga sedang mengalami titik terendah dalam hidup mereka. Tapi pada saat itu pun Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Kita ingat Yohanes, ya. Murid Tuhan Yohanes pada saat ada di Pulau Patmos. Bukan hal yang enak, yang nyaman di tempat itu. Bahkan sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos, Yohanes ini mengalami penghukuman. Bukan penghukuman kesengsaraan yang enak. Di mana di Roma, Yohanes, ya, saat dia ada di Roma, maka dia harus mengalami dulu, ya,
dapur perapian. Pemerintah Romawi memberikan hukuman kepada Yohanes, ya. Dia harus digoreng dalam minyak yang mendidih. Itulah dapur perapian, kesengsaraan yang dia alami sebagai orang yang mengiring Tuhan, sebagai orang yang memberitakan Injil. Karena dia berita Injil, dia mendapat hukuman. Sebelum dia dibuang, dia digoreng di minyak yang panas. Mungkin kita tidak mengalami ini dalam kehidupan kita hari-hari ini, tapi berbagai macam tantangan hidup kita alami. Dan Yohanes ada dalam titik terendah di Pulau Patmos, pulau kecil, dan dia harus bekerja di sana. Tetapi di tempat itulah dia mengalami wahyu Tuhan dan menuliskan kitab Wahyu, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu. Saat dia ada dalam pengasingan, saat dia ada dalam pembuangan, dalam penderitaan. Tapi kita melihat bahwa Tuhan pakai semua pengalaman keadaan hidup kita mendatangkan kebaikan, mendatangkan hal yang memuliakan Tuhan. Kita ingat Marta dan juga saudaranya Lazarus. Kematiannya juga mendatangkan kemuliaan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, bermegah dalam kesengsaraan, bersukacita dalam segala pergumulan hidupmu. Jangan mengeluh, ya, jangan bersungut-sungut, jangan marah saat kita mengalami berbagai macam kesulitan. Kalaupun kita harus mengalami kebangkrutan dalam usaha kita, tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap berbahagia. Memang gak enak, gak gampang, ya, gak menyenangkan mengalami kebangkrutan dalam usaha pekerjaan. Saya ingat ayah saya. Ayah saya punya usaha semrawut, apa aja dikerjakannya. Tapi saya bisa melihat pada saat dia usaha rotan, pada saat mereka mengilir dari jauh, kemudian keadaan sungai banjir, semua hanyut, 80 ton hanyut. Saya bisa melihat bagaimana ayah saya susah sedihnya hari itu. Kemudian ada lagi pengusaha yang menawarkan buat kebun kelapa sawit. Dia pergi di sana berbulan-bulan menjadi pengawas pekerjaan itu. Bosnya dari Surabaya sini, ya. Dan pulang. Dia nggak dapat apa-apa, dia ditipu. Dia pulang hanya bawa 1 ayam jantan. Saudaraku, saya bisa melihat bagaimana ayah saya begitu menderita saat dia mengalami perlakuan itu. Tapi bersyukur, dia tidak terpuruk, dia bangkit walaupun dia belum terima Yesus, ya, belum ibadah benar. Tapi dia boleh kuat menghadapi kekecewaan dan kesengsaraan. Memang kita perlu mengalami hal-hal itu supaya kita kuat, supaya iman kita semakin kokoh. Apapun yang akan menerpa hidup kita, kita percaya bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan akhirnya saudara-saudaraku pada pagi hari ini, jadi jalani, ya, bermegah dalam kesengsaraan. Kalau sudah berhasil, kita akan mengalami ketekunan, menghasilkan tahan uji, ya. Karakter kita sudah mengalami tahan uji, dan milikilah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan,
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan menolong kita menghadapi kesengsaraan di tengah-tengah dunia pada akhir zaman ini. Percayalah, anugerah Tuhan cukup buat saudara dan saya kuat untuk menghadapi, dan akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Hidup dalam sebuah kesetiaan kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan bukan sesuatu yang mudah. Tapi kedekatan kita dalam sebuah peribadahan kepada Tuhan itu menjadi penting. Kemarin dalam khotbah saya sampaikan di Citraland, saya katakan hidup ini person to person. Surga itu bicara pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari meluangkan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kadang kita terpengaruh oleh orang lain, saudara-saudara sekalian. Kita ingin gereja, tapi pada suami kita bilang, nggak usah gereja, kita nggak bisa gereja. Kita ikutin apa yang tidak ingin lakukan, saudara sekalian. Dan ini kadang terjadi dalam hidup kita. Saya mau katakan surga bicara orang demi orang. Suamimu nggak bisa menyelamatkan istrimu, istrimu nggak bisa menyelamatkan suamimu, orang tuamu nggak bisa menyelamatkan anak-anakmu. Sebab saudara-saudara sekalian, mari. Kesengsaraan kehidupan tidak mudah bagi kita, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ibadah menjadi sebuah penting bagi saudara dan saya. Banyak fasilitas yang saya katakan kemarin dalam khotbah saya. Banyak fasilitas Tuhan beri bagi kita. Kita bisa beribadah. Waktu itu suami kita nggak beribadah, ya udah biar nggak beribadah, kita pergi beribadah. Waktu istri kita nggak beribadah, mari kita beribadah. Waktu orang tua kita beribadah, mari kita beribadah pada anak-anak kita untuk kita beribadah. Karena apa? Karena surga, buku kehidupan itu mencatat nama demi nama. Bukan nama kepala keluarga, tapi nama demi nama. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari luangkan waktu, beri waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena tantangan kehidupan di akhir zaman bukan menjadi satu yang mudah. Tetapi waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang kita hadapi. Ketahanan ujian dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian, akan memberikan pengharapan kepada kita. Lihat bahwa semua yang kita bisa nikmati hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Karena apa yang Tuhan beri bagi kita. Kalau saya bicara Hizkia, jangan sampai Tuhan ambil apa yang sudah beri dari hidup kita. Jangan sampai Tuhan ambil semua fasilitas dan berkat usaha yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak mempergunakan apa yang Tuhan beri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan jelas hari bagi kita, saudara-saudara sekalian. Mari kita hidup berpengharapan kepada Tuhan. Bukan berpengharapan kepada harta. Bukan berpengharapan pada pekerjaan. Bukan berpengharapan pada kesibukan. Bukan berpengharapan kepada pendidikan. Yang membuat kita semuanya itu membuat kita lupa untuk beribadah dan bertemu dengan Tuhan. Tapi berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan kemenangan. Waktu kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara sekalian, saya mau ajak kita di akhir bulan ini untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, membawa hidup kita, menyampaikan apapun yang bisa disampaikan kepada Tuhan hari ini. Ada sebuah pujian yang mengatakan, ku bersyukur padamu, kau Tuhan yang mengasihiku. Lebih dari yang pernah kupinta, lebih dari apa yang pernah kupikirkan. Lihatlah perjalanan hidup kita di bulan yang kedua ini. Kita bisa menikmati semuanya. Itu semua karena tadi dikatakan anugerah, anugerah, anugerah Tuhan. Kalau kita sadar itu anugerah Tuhan, mengapa kita mengeraskan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita harus mengotak-ngotakkan ibadah kita kepada Tuhan? Kenapa kita harus memilah-milih ibadah kita kepada Tuhan? Bukankah Tuhan tidak pernah memilah-milih berkat-Nya atas hidup saudara dan saya? Mari belajar untuk melihat, menanggalkan keegoisan kita, untuk kita melihat pengharapan dalam Tuhan. Kita akan pujian ini saudara-saudara sekalian. Dan saya mau kita hari ini berdoa kepada Tuhan. Ada bangku anugerah kalau saudara mau berdoa. Mungkin saudara punya kesengsaraan, punya tantangan apapun dalam hidup saudara sekalian. Saudara bisa berdoa dan sebutkan kepada Tuhan apa menjadi pergumulan-pergumulanmu. Tutuplah
bulan Desember ini dengan bertemu kepada Tuhan. Bulan Februari ini dengan bertemu kepada Tuhan. Tutuplah bulan yang kedua ini untuk kau melihat bagaimana keajaiban Tuhan telah memberkati dan menolong kita. Semua karena anugerah. Kalau saudara mau berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Di tempat dudukmu lakukan itu. Mungkin bilang, saya mau berdoa tapi saya nggak kuat berlutut. Saudara boleh berdiri di tempat dudukmu. Dan saya katakan hari ini bahwa Tuhan ada di tempat ini untuk memberkati saudara dan saya hari ini. Ini kan pujian dalam suasana doa kita saudara sekalian. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk melihat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Katakan sama-sama. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau luar biasa. Semuanya disediakan dalam hidupku. Ini kan luar biasa saudara sekalian. Gak bisa kita mengukur apa yang Tuhan buat bagi hidup kita. Tidak dapat aku mengukurnya. Amin. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Katakan sama-sama, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, amin. Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminanku, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi. Kau jadikan hidup ini, amin, lebih indah dan lebih berharga. Inilah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapannya jelas. Dia jadikan hidup saudara dan saya itu menjadi hidup yang lebih indah, lebih berharga. Mungkin orang menganggap kita tidak indah, orang mungkin tidak berharga karena kedudukan kita tidak ada, karena pekerjaan-pekerjaan kita mungkin tidak menonjol. Tapi saya mau katakan bahwa berpengharapan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan buat, Tuhan jadikan hidup saudara dan saya itu hidup ini lebih indah, menjadi garam kata firman Tuhan tadi, berdampak kepada orang lain, dan kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Kita ulangi pujian ini saudara-saudaraku. Ada berapa saudara kita datang di bangku anugerah? Mungkin masih ada yang mau datang ke bangku anugerah. Silahkan saudara berdoa, atau ingin beri tempat dudukmu pun lakukan itu. Mari kita menyembah Tuhan. Katakan sama-sama. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan Tuhan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Saudara lihat apa yang Tuhan beri bagi kita sepanjang bulan Februari ini saudara sekalian. Semua Dia beri. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Berkat demi berkat yang Tuhan beri, gak bisa kita hitung saudara sekalian.
kebesaran kasih Tuhan yang Dia berikan bagi saudara saya sampai hari ini. Kita hanya mau katakan kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Hatiku ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Dan mari sama-sama katakan, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu Tuhan ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Amin. Kaulah jaminan, jadikan haleluya hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saya mau berdoa saudara sekalian. Ada saudara kita di bangku anugerah, ada yang berdiri di tempat duduk mereka. Kita ulangi koringi dengan lembut. Saya akan berdoa. Kalau saudara mau berdiri di tempat duduk ingin didoakan silahkan. Ingin ke depan silahkan. Kita ulangi kornya sekali lagi. Refnya kita dengan kesungguhan hati kita. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Saudara mau berdiri silahkan, mau ke depan bangun juga silahkan. Dan saya akan berdoa. Dengan suaramu yang keras katakan, ku syukur. Lebih keras katakan sama Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Kau Tuhan. Amin. Mari saudara sekalian, Kaulah jaminan hidup. Amin. Imanin itu. Dia jaminan hidup saudara dan saya. Masalah, kesengsaraan, maka ada jaminan yang Tuhan beri bagi hidup saudara dan saya. Katakan dengan keras lagi. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihimu. Tidak ada masalah yang tidak dikasih oleh Tuhan. Kau jadikan hidup ini. Sekali sama-sama katakan, hidup berindah. Kita mau berdoa, terima berkat itu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang
sama-sama. Indah dan lebih berharga. Hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba bersiap menyerahkan setiap kami yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anakmu yang datang di bangku anugerah. Mereka datang berdoa. Mereka bersyukur kepadamu Tuhan. Dan apapun yang mereka bawa hari ini kepadamu dalam doa mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa mereka. Tuhan jawab setiap permintaan mereka Tuhan. Yakinkanlah mereka bahwa waktu mereka hidup bersyukur, maka Tuhan jadikan hidup mereka lebih indah dan lebih berharga. Ajar kami percaya bahwa ada jaminan hidup kami dalam Tuhan. Pengharapan kami hanya dalam Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Setiap mereka yang datang berdoa kepadamu dalam rumahmu, maka Tuhan dengar doa mereka. Hamba serahkan setiap kami yang berdiri Tuhan. Engkau melihat mereka datang dengan mengadakan hati mereka kepada Tuhan. Mereka berdiri mewujudkan tentang permohonan mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa kepadamu, menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang berdiri diberkati Tuhan, dijawab oleh Tuhan masalah hidup mereka Bapa. Hamba berdoa setiap kami yang duduk padu kami dan kami juga berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk bulan ini kami lewatin, kami jalan. Hamba berdoa kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan tolong doa-doa mereka Tuhan. Kami tahu hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Maka ajar setiap kami, jemaat-jemaat Mikroros 2 Surabaya ini, untuk kami mau datang beribadah, untuk kami mau dekat dengan Tuhan. Karena ujian dan kesengsaraan bisa kami hadapi dengan kekuatan kami. Tapi hidup bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, maka itulah kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk puji-pujian. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang telah memberkati hidup kami semuanya. Suatu hari ini, hamba serahkan setiap kami yang telah Tuhan percayakan untuk melayani-Mu hari ini Tuhan. Kami sadar kami pun dengan keterbatasan, tapi ini bisa kami beri kepada Tuhan. Sesuatu berdoa kepadamu Bapa untuk setiap kami yang melayani. Baik bagi saudara Henry yang memimpin ibadah ini, Tuhan juga berkati anak muda ini. Tuhan berkati masa depannya. Tuhan berkati pekerjaannya. Apanya rencana-rencana hidupnya dalam masa mudanya. Maka Allah membuat dia berhasil. Allah buat dia beruntung dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Sehingga sebagai pelayan Tuhan, maka Henry boleh dipakai dengan luar biasa. Jadi berkat bagi semua orang. Terima kasih bagi hamba-Mu Mayornya Tambu Bolon yang sudah melayani firman. Tuhan juga berkati hamba-Mu ini. Berikan sehat dan kuat. Dalam pelayanan firman telah memberkati kami semua. Kiranya kehidupannya dipakai dengan luar biasa. Dan kiranya biarlah Tuhan juga buat berhasil dan beruntung kehidupannya. Diberkati Tuhan dalam pelayanan kemanapun akan dipakai oleh Tuhan. Maka hamba-Mu ini diurapi dalam kuasa Tuhan. Hamba serahkan setiap kami yang melayani sebagai singers. Hamba menumpangkan tangan. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Berkati rumah tangga. Berkati pekerjaan. Berkati pendidikan dan masa depan mereka Bapa. Tuhan kenal hidup mereka. Hamba juga minta berkat Tuhan, Kau buat mereka berhasil Tuhan. Kau buat mereka beruntung atas hidup mereka. Semua para pemain musik, hamba juga berdoa Kau berkati mereka yang sudah main hari ini. Dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Hamba tetap meminta berkat buat mereka berhasil beruntung Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sudah melayani dengan mengatur sound system. Hamba berdoa juga Tuhan berkati anak muda kami ini. Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Buat dia juga berhasil beruntung atas hidupnya. Yang mengatur ibadah online, Tuhan juga berkati. Yang mengatur kamera ini Tuhan berkati. Engkau buat juga mereka berhasil dalam masa depan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Keberhasilan keberuntungan Kau berikan bagi mereka. Yang menguruskan LCD, hamba berdoa juga Tuhan berkati anak muda kami ini. Buat dia berhasil Tuhan. Dan beruntung dalam pekerjaannya diberkati. Dalam pelayanannya diberkati Tuhan. Yang membuat persembahan sebagai tim kolektan, Tuhan juga berkati mereka Bapa. Mungkin sederhana di mata manusia, tapi berharga di mata Tuhan. Dan kami percaya waktu mereka telah beri diri menjadi tim kolektan, maka mereka pun diberkati dalam rumah tangga. Dibuat berhasil melalui usaha-usaha hidup mereka. Semua kami yang hadir, Tuhan buat berhasil.
Dan beruntung atas hidup kami Bapa. Kami yang ada di rumah dalam ibadah online, Tuhan juga berkati kami. Supaya kami bisa meluangkan waktu kami di hari ke depan. Untuk kami datang dalam gereja Tuhan. Untuk kami boleh beribadah bersama-sama dalam gereja tempat di Bapa. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur. Karena Tuhan buat hidup kami ini menjadi lebih indah dan lebih berharga. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berulang tahun dalam minggu ini tanggal 27 Elizabeth Rika Sarman. Lalu tanggal 1 Maret Gendistia Winda Efrata. Gendis. Iya. Ya udahlah itulah ya. Saya udah bilang ini nggak tahu benar apa enggak. Pokoknya ya itulah gen itulah udah. Ya, Gendistia Winda Efrata ya. Ini lagunya pas Natal kan ya. Efrata gitu ya. Lalu ada Marvel Kensia Subowo tanggal 3. Nah, ini yang berat ini biasanya. Tanggal 4 yang berat nih. Nah. Bapak Mayor Erwin Tambu Bolon itu tanggal 4 Maret ya, berulang tahun. Dicatat memang banyak-banyak itu. Udah Pak Ibu itu. Baik, saya berkata oleh Tuhan. Minggu depan tuh kita ada ibadah ya. CLC biasanya ada ibadah bulanannya ya. Ibadah bulanannya itu kita laksanakan jam 10:30 saudara-saudara sekalian. Nanti disampaikan bisa diumumkan bahwa ada ibadah ya ibadah biasa, ibadah tribulanan gitu ya, mungkin seperti itu ya. Jadi memang tiap hari 3 bulan sekali dalam ini sejak emak ya masih ada. Ini diberlakukan saudara sekalian dan minggu depan juga tanggal 5 itu ada kegiatan ibadah ya di tempatnya rumahnya CLC. Saudara tahu ya, saya nggak tahu alamatnya itu. Nah, saudara tahu itu jam 10:30 ya, jam 10:30 kita kan ada ibadah di sana saudara-saudara sekalian. Jadi mengundang saudara-saudara sekalian yang bisa datang, maka saudara boleh hadir dan datang di tempat rumah CLC. Saya rasa itu saja saudara-saudaraku. Ada ibadah sekolah minggu tetap berjalan Pak Budi. Ya, sekolah minggu saudara-saudaraku, orang tua mari bawa anak-anak sekolah minggu ya, saya himbau terus ya. Jadi kadang-kadang yang begitu menyedihkan waktu orang tuanya nggak bisa beribadah pagi, anaknya nggak ibadah sekolah minggu tuh kasihan. Ya. Jadi bayangkan tuh anak rindu ibadah tapi karena orang tua nggak ibadah, anaknya nggak ibadah jadinya. Itu kalau kita bilang tuh kita dikasih kehilangan tuh ya, diikat tuh kepala kita buang ke laut tuh, gitu loh. Itu Tuhan bilang tuh. Ditenggelamkan gitu, ditenggelamkan ke dalam laut. Itu ngeri tuh. Jadi kalau kita anak-anak itu mau beribadah kita tuh ikatnya kepala itu kehilangan, tenggelamkan ke dalam laut. Ya saudaraku, mari kita antara kita sekolah minggu ya. Jadi kadang-kadang saya lihat selama ini sering kalau kita nggak ibadah hari Minggu, anak kita juga jadi ibadah sekolah minggu. Itu sedih sebenarnya. Itu sedih saudara sekalian. Ya sedih. Jadi mari saudara berdoa Tuhan, kita terus semangatkan anak-anak kita sekolah minggu, anak-anak muda kita juga untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kita saudaraku, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan terima doa berkat dari Ibu Mayor. Kor tadi kita mau bersyukur karena kita bisa melewati ya bulan yang kedua ini saudara-saudara sekalian. Ya tadi firman Tuhan katakan semua karena apa? Anugerah Tuhan. Tetaplah song-songlah bulan yang ketiga, bulan Maret dengan berkat anugerah Tuhan juga. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam doa berkat Ibu Mayor bagi kita sekalian. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Luar biasa saudara sekalian. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Kembali hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia, juga mereka yang jauh terpisah dari kami. Ada Dr. Elda, ada Saudara Dana, ada keluarga Tobias. Tuhan sertai mereka sepanjang minggu ke depan.
Dahului setiap langkah mereka kemanapun mereka pergi. Kami percaya langkah berkat akan menjadi bagian atas hidup mereka. Tangan mereka bekerja diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya berkat baru Tuhan telah sediakan di bulan yang ketiga di tahun 2023 ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Jika ada dosa yang kami lakukan, kami mohon ampun. Engkau suci kuduskan hidup kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.